Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang, yang saya hormati dosen kami, Ibu Weni Wulandari sebagai dosen psikologi kepribadian dan teman-teman lainnya yang berbahagia. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Perkenalkan, nama saya Rizky Nuria Khairunisa yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi kelompok 2 yaitu teori Carl Jung dan Melanie Klein. Adapun anggota kelompok saya yaitu adalah Zara Zafira, Safira Putri Ramadhani, dan Adinda Sabiah Stabita. Baik, langsung saja kita mulai ke sesi yang pertama adalah pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucap basmalah bersama-sama. Selanjutnya, penyampaian materi yang saya persilakan untuk Zara Zafira membaca materi yang pertama. Psikologi analitik Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung terlahir pada 26 Juli tahun 1875 di Caswil, Swiss. Kedua orang tuanya Jung adalah bungsu dari 13 bersaudara. Ayah Jung adalah seorang pendeta dan ibunya adalah anak dari seorang pemuka agama. Sedangkan kakek dari pihak ayahnya adalah seorang dokter yang paling terkenal. Sehingga tradisi agama dan kedokteran sangat lekat pada keluarga Jung. Keluarga Jung juga lekat dengan tradisi mistisme, sehingga mempengaruhi teori Jung. Jung adalah anak tengah dari 3 bersaudara. Kakak laki-lakinya meninggal pada usia 3 hari, sedangkan adik perempuannya berjarak 9 tahun darinya. Teori psikologi analitik. Jung merupakan salah satu di antara murid-murid Freud di awal perkembangan teori psikoanalisis. Sebagai salah satu orang yang mempelajari psikoanalisis Freud, Jung kemudian keluar dan mengembangkan teori sendiri yang disebut dengan psikologi analitik. Jung berpendapat bahwa hal-hal yang tidak tampak atau disebut dengan gaib juga memotivasi perilaku manusia selain pengalaman yang direpresi ke dalam alam bawah sadar. Jung berpendapat bahwa motivasi juga dapat diwariskan dari satu generasi ke generasi lainnya. Motivasi yang sifatnya diturunkan ini disebut dengan ketidaksadaran kolektif. Elemen-elemen ketidaksadaran kolektif ini disebut dengan archetypes. Salah satu gagasan yang masuk dalam kategori archetypes adalah realisasi diri, yang hanya bisa dicapai dengan melawan kekuatan dari kepribadian yang berlawanan dengan diri. Teori yang berisikan tentang ringkasan kepribadian. Individu dikelompokkan dalam 2 yang berlawanan, misalnya introvert versus extrovert, rasional versus irasional, laki-laki versus perempuan, sadar versus tidak sadar, dipengaruhi oleh masa lalu versus berorientasi dengan masa depan. Selanjutnya ada aplikasi teori psikologi analitik. Yang pertama ada tes asosiasi kata. Jung bukan orang pertama yang memakai teknik asosiasi, tetapi dia dihargai karena mengembangkan dan menyempurnakan tes itu. Pada mulanya, dia memakai teknik itu untuk menunjukkan validitas hipotesa Freud bahwa tak sadar beroperasi sebagai proses otonom. Kini, tujuan tes asosiasi Jung adalah untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang bermuatan kompleks. Gambaran-gambaran yang terkait dalam lingkaran kompleks mempunyai muatan emosi yang besar dan ungkapan emosional itu dapat diukur. Jung memakai 100 kata sebagai stimulus yang dipilih atau disusun untuk memancing reaksi emosi. Lalu, klien akan diperintahkan untuk merespon setiap kata dengan kata pertama yang muncul dalam pikirannya. Kemudian, respon kata tersebut akan dicatat, dilengkapi dengan ukuran waktu reaksi, degup jantung, dan respon galvanik kulit. Tes ini akan dilakukan secara berulang agar dapat memperoleh konsistensi jawaban. Reaksi-reaksi tertentu menjadi pertanda bahwa stimulus kata itu menyentuh kompleks. 2. Psikoterapi. Teori Jung tidak banyak berpengaruh dalam psikoterapi.
Ketika menjalani terapi, menurut Jung, kliennya akan melewati 4 tahapan, yaitu A. Konfesi. Mirip dengan katarsis delivered, klien memuntahkan isi-isi terutama terapis sebagai sarana. B. Eludikasi. Tahap interpretasi dan penjelasan penyebab timbulnya tingkah laku neurosis yang tidak dikehendaki, mirip dengan transferensi dari Freud. C. Edukasi. Terapis mendorong klien untuk mempelajari tingkah laku baru agar klien dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menjawab tantangan-tantangan yang muncul. D. Transformasi. Memberi jalan klien mencapai realisasi diri, membantu klien belajar membedakan berbagai aspek jiwa sehingga pasien itu mampu mengatur aspek-aspek di dalam harmoni merealisasi semua potensinya. 3. Analisis mimpi. Tujuan interpretasi mimpi dari Jung adalah mengungkapkan elemen-elemen yang ada di tak sadar pribadi dan tak sadar kolektif, mengintegrasikan ke dalam kesadaran untuk mempermudah proses realisasi diri. Ada 3 macam jenis mimpi yang syarat dan muatan arsetip, yaitu mimpi besar, big dreams, mimpi tipikal atau typical dreams, dan mimpi anak-anak atau earliest dreams. A. Mimpi besar. Mimpi yang mempunyai makna khas yang menarik bagi semua orang tanya dapat dijelaskan mengapa bisa menarik. Mimpi besar oleh Jung juga dinamakan mimpi numinous, mimpi yang asing, aneh, dan memberi pengalaman yang sangat mendalam. Mimpi besar terjadi ketika ketidaksadaran mengalami gangguan serius, sering diikuti dengan kegagalan ego menangani dunia luar secara memuaskan. B. Mimpi tipikal. Mimpi yang umumnya pada banyak orang, yakni mimpi yang melibatkan archetype figural atau ibu, bapak, Tuhan, setan atau hantu, dan manusia bijak. Arsetip peristiwa, kelahiran, kematian, perpisahan dengan orang tua, baptis, perkawinan, terbang, dan lain sebagainya. Dan arsetip objek, matahari, air, ikan, kera, dan hewan pemangsa. C. Mimpi anak-anak. Ini bukan mimpi yang asli, tetapi ingatan tentang mimpi pada masa anak-anak. Mimpi pada usia 3-4 tahun yang diingat sesudah dewasa sering berisi archetype, motif, dan simbol seperti pahlawan, orang bijak, ikan, dan mandala. Materi yang muncul sering bersifat universal sebagai bukti adanya tak sadar kolektif. Kelebihan dan kekurangan teori Carl Jung. Kelebihan: dapat menyelidiki sejarah manusia tentang asal-usul dan evolusi kepribadian, dapat memberi ide-ide brilian terhadap konsep kepribadian dan keaslian pemikiran Jung tidak ada yang menyamainya, dan banyak sejarah perkembangan teori Jung memang terkenal teori yang beda dengan yang lain. Kekurangan: teori Jung banyak mendapat kritikan dari ilmuwan psikodinamis lainnya. Teori ini lebih menjelaskan fenomena kepribadian dengan kekuatan gaib. Banyak menggunakan simbol-simbol dan orientasi yang dibahas banyak, sedangkan pendapatnya selalu berkembang.
Kritik terhadap teori Carl Jung. Teori Jung banyak menyentuh dunia religius, baik memakai pandangan agama untuk memahami kehidupan jiwa manusia, atau sebaliknya memakai pendekatan fenomenologik dari psikologi untuk memahami agama. Teori Jung masih bersifat konsep-konsep yang membutuhkan banyak hipotesa dan ujian eksperimen. Seperti pikiran-pikiran dan konsep-konsep Jung yang orisinil dalam berani mengungkapkan isi-isi jiwa manusia. Setara dengan karya Freud, Jung sendiri dikritik dalam pemakaian metode riset komparatif, pengabaian kontrol dalam eksperimen, dan konsepnya yang mengenai tak sadar kolektif yang bersifat spekulatif. Teorinya dikembangkan dari pengalaman-pengalaman pribadi seperti halusinasi, depresi keinginan bunuh diri, agresif, dan sukar dibuktikan secara ilmiah. Terkaitan atau keterlibatannya dengan okultisme, agama dan mitologi yang membuat semakin jauh dari analisis ilmiah. Teori Object Relation Melanie Rieses-Klein. Melanie Rieses-Klein lahir pada tanggal 30 Maret tahun 1882 di Wina, Austria. Hubungan dengan ayah dan ibunya dirasa tidak sehat. Ia merasa diabaikan oleh ayahnya yang dipandangnya sebagai sosok yang dingin dan jauh. Sedangkan dengan ibunya dirasakan sangat kaku. Walaupun ia sangat mencintai dan mengidolakan ibunya, saat Klein berusia 18 tahun, ayahnya meninggal. Akan tetapi tragedi yang lebih besar terjadi 2 tahun kemudian. Pada tahun 1914, ibunya meninggal. Klein mengalami depresi dan meminta Sandor Ferenczi atau salah satu anggota kelompok Freud untuk menganalisisnya. Pengalaman ini berupa titik balik dalam kehidupannya. Klein bercerai dengan suaminya pada tahun 1919. Setelah itu ia membangun praktik psikoanalisis di Berlin dan membuat makalah mengenai analisisnya yang terhadap Erich. Pada tahun 1926, Ernest Jones mengundangnya ke London untuk menganalisis anak-anaknya dan menyampaikan serangkaian kuliah mengenai analisis anak, dan menghasilkan buku pertamanya yaitu The Psychoanalysis of Children. Pada tahun 1927, ia memutuskan pindah ke Inggris dan menetap di sana sampai ia meninggal pada tanggal 22 September tahun 1960. Teori Object Relation. Teori relation object merupakan turunan langsung dari teori insting Freud. Menurut Melanie Klein, berdasarkan pada pengamatan yang teliti terhadap anak-anak, Klein menitik beratkan pentingnya 4-6 bulan setelah kelahiran berlawanan dengan Freud yang menekankan kehidupan 4 tahun pertama. Menurut Klein, hubungan bayi dan payudara sangatlah penting dan merupakan prototipe bagi hubungan lanjutan seperti ayah dan ibu. Kecenderungan bayi yang paling awal dalam menghubungkan sebagian objek memberikan mereka pengalaman-pengalaman tidak realistis atau hanya seperti hayalan yang nantinya akan mempengaruhi semua hubungan antar pribadi. Dengan ini, ide-ide Melanie Klein cenderung mengubah fokus teori analisa kejiwaan dari tahapan pengembangan dasar yang natural sampai kepada terbentuknya hayalan awal dalam pembentukan hubungan antar pribadi. Teori relasi objek ialah buah anak teori yang dihasilkan oleh Freud, tetapi ia memiliki perbedaan. Aplikasi teori object relation. A. Mekanisme pertahanan psikis. Klein 1955 mengemukakan bahwa sejak awal masa bayinya, anak dapat mengadopsi beberapa mekanisme pertahanan psikis untuk melindungi perasaan yang berasal dari kecemasan sadistis oral mengenai payudara. Payudara sebagai objek yang destruktif dan menakutkan
menyenangkan di satu sisi, namun payudara sebagai objek yang menyenangkan dan sangat membantunya di sisi yang lain. Untuk mengontrol kecemasan ini, bayi menggunakan beberapa mekanisme pertahanan diri, seperti introyeksi, proyeksi, pemisahan, dan identifikasi proyektif. B. Internalisasi. Ketika teorilisasi objek berbicara mengenai internalisasi, hal ini berarti bahwa orang melakukan introyeksi, yaitu memasukkan aspek eksternal, kemudian diolahnya menjadi rangka kerja yang bermakna secara psikologi. Teori Kleinan menekankan pada 3 internalisasi penting, yaitu ego, superego, dan Oedipus kompleks. Kelebihan dan kekurangan teori Melanie Klein. Kelebihannya, yang pertama, menekankan pentingnya pola yang konsisten dalam hubungan interpersonal. Yang kedua, lebih memandang kontak dan hubungan sebagai motif utama tingkah laku manusia. Yang ketiga, teori relasi Klein lebih mementingkan keintiman dan kasih sayang ibu atau matematistik. Kekurangannya, yang pertama, teori relasi objek Klein kurang menekankan pada keinginan yang menekankan pada bagian yang mendasarkan kebutuhan biologis. Yang kedua, teori relasi objek Melanie Klein tidak memandang kesenangan seksual sebagai motif utama tingkah laku manusia. Kritik terhadap teori Melanie Klein. Yang pertama, body inventory, yang kurang menarik minat para ilmuwan untuk meneliti tentang teori relasi objek. Teori relasi objek kurang mampu untuk menimbulkan minat ilmuwan untuk melanjutkan riset teori tersebut. Meskipun teori kelengkapatan cukup banyak diteliti sejauh ini, namun dalam hal lainnya kurang banyak yang tertarik untuk meneliti teori relasi objek. Yang ketiga, konsep utama teori relasi objek belum dapat disebut mampu memfalsifikasikan teori Ford. Meskipun pada teori kelekatan sudah memiliki derajat falsifikasi yang lebih tinggi. Yang keempat, berlawanan dengan prinsip parsimoni. Baik, demikian beberapa hal yang bisa kelompok saya sampaikan pada kesempatan hari ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada tutur kata maupun tindakan yang kurang berkenan bagi teman-teman sekalian. Dengan ini presentasi hari ini saya tutup. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.